pekerjaan tetap juga gitu? Pertama, gue udah broken home, ya dong. Kedua, lingkungan. Ketiga, gaya hidup. Keempat, ketagihan. Gimana dong? Siap. Kebutuhan jasmani memang sangat diperlukan. Sampai akhirnya ada yang menjual ataupun membeli tubuh itu untuk memenuhi hasrat sendiri. PSK atau disebut juga pekerja seks komersial adalah hal yang tidak asing lagi di muka bumi ini dan merupakan jasa ilegal yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani seseorang. Dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini membuat industri tersebut patut ditanyakan. Apakah mereka masih berjalan ataupun berani dalam melakukan praktik tersebut? Gue itu dari pas lulus kuliah. Oh, dari pas lulus kuliah ya? Gue lulus itu kan harusnya 2016, 2017 lah gue lulus. Ya dari 2017, 18, 19, 4 tahun lah. Oh, berarti udah 4 tahun lama ya? 4 tahun. Bener juga lama-lama. 4 tahun. Oke, berarti dari selama 4 tahun itu udah berapa kali tuh? Aduh, nggak hitungin lah gue. Nggak hitungin. Waktu awal-awal masih gitu. Oh, sekarang nggak hitung ya. Yang enggak. penting cair ya. Penting cair. Iya benar. Sih, tapi kalau misalnya kita mau main pandemi ini harus ada perjanjian. Kita sama-sama tes rapid nih. Oh, biar aman dong. betul. Udah gitu. Oke, siap. Sama aja sih, dari dulu gue selalu naruh harga itu 3-11 juta. 3-11 juta. Kalau temen gue mau naikin silakan, nyari. Oh. Terserah, tapi 3-11 itu udah di gue. 3 juta sampai 11 juta. Tergantung siapa yang mau BO. Lihat pekerjaannya dulu. Oh, jadi lihat pekerjaannya dulu. Jelas ya. Pengacara berapa? Iya. Pengusaha berapa? Siap. Kalau staff biasa nggak mau, gue cuma 1 juta, nggak ada. Oke. Siap. Receh itu, Iya, receh. Receh banget ya. Receh. Oke. Mana aja gitu. Gue pernah di Mares. Kemarin ya. Nah, itu sama pengacara. Itu gue minta 10 deh. 10 apa 9 ya waktu itu. 10 apa 9 gitu, gue lupa. 10 juta. Di Mares. Dan situ udah termasuk sewa kamar? Sewa kamar beda lagi. Urusan dia ya. Iyalah, nggak mau tahu gue. Pokoknya bersih 10 aja gitu. Siap, penting ada duitnya. COVID dari bulan Maret. Dari Maret sampai bulan ini kira-kira gue udah 5 kalian dalam waktu yang berbeda sih. Yang pertama, yang 2 kali itu berdekatan, saya itu beda-beda. Iya 5 kalian. 5 kali berarti ya? 5 kali nyewa jasa BO. BO ya? Iya. Kayaknya sih kalau menurut gue pasti masih banyak lah. Karena emang kalau gue datang ke tempat-tempat yang BO gitu biasanya kan di apartemen tuh itu banyak. Ada aja pasti yang nggak usah ditanya sih. Dari gerak-gerik tuh udah kelihatan lah. Udah tahu. Kalau info BO itu gue biasa dapetnya tuh dari line banyak, Tinder ada kadang-kadang, tapi yang paling banyak sih micet tuh banyak. Itu tumpah ruah tuh,
akun-akun BO tuh banyak di micet. Oke. Nggak munafik sih, itu kayak gue nggak peduli aib sih, kalau dibilang aib maksudnya kebutuhan memang, karena udah terjebak di dunia seperti itu dan itu emang nagih. Kalau emang ada orang yang bilang seks tuh lebih nagih daripada narkoba, itu bener sih. Seks tuh kadang-kadang nagih, lebih nagih dari narkoba emang. Jadi kalau ditanya kenapa berani, ya butuh sih, gue butuh keluar. Cairan itu harus dikeluarkan. Oke. Oh, di Depok tumpah ruah. Ada di Mares 1, Mares 2, Mares 1, Mares 2 itu Margonda Residen, Saladin, Mares 3, 4, 5 di belakang ITC Depok. Itu ada retur juga di situ, itu bisa Banyak ya. banyak. Dan mereka itu juga banyak stay di tempat-tempat kayak gitu. Kan ada yang stay punya mereka, ada yang mereka sewa perharian buat nunggu tamu yang order. Ternyata pandemik tidak membuat mereka takut sama sekali. Justru mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Permasalahan utama dalam pandemik ini adalah kebutuhan ekonomi. Dan hal tersebut sudah terjawab oleh salah satu pengamat sosial yang telah kami wawancarai. Kenapa sih ini prostitusi ini masih bisa terjadi, padahal itu walaupun saya tadi dibilang ada rapid test segala macem, cuman menurut saya itu tetap membahayakan gitu. Tapi menurut Mas Aryo itu kenapa masih bisa terjadi gitu? Ya, prostitusi itu kan sudah terjadi sejak lampau dan itu tidak pernah ada matinya gitu ya. Sepanjang kehidupan manusia itu sudah ada prostitusi itu, dan dalam konteks terkini gitu ya, perubahannya hanya pada mungkin komunikasi atau tempat atau penyampaian informasi ya, jualannya berubah. Kalau dulu mungkin di awal-awal itu ada di tempat-tempat publik gitu ya. Nah sekarang tidak seperti itu lagi, tapi kemudian beralih ke media sosial, beralih menggunakan teknologi lah. Nah, aku bilang seperti itu. Nah, kenapa di COVID masih ada? Ini karena kebutuhan ekonomi. Salah satu faktornya adalah ekonomi gitu ya. Orang menjadi PSK itu biasanya ada banyak faktor. Salah satunya itu karena satu ekonomi, kedua itu karena budaya gitu ya, ketiga karena ya politis ya, aku bilang ya, termasuk masalah politis ya. Politis dalam arti kata bahwa ini masalah aku punya tubuh, ini adalah hakku gitu ya, seperti itu. Masalah budaya mungkin lingkungannya, tempat di sekitarnya, pekerjaan yang paling memungkinkan untuk itu adalah mungkin prostitusi, dan kaitannya juga nanti ke ekonomi, kira-kira begitu. Nah, faktor Memang, untuk memenuhi kebutuhan, manusia harus mencari keuntungan. Namun, apakah hanya dengan memuaskan nafsu dan menjual tubuh demi bisnis dapat memenuhi seluruh kehidupannya? Saya Harley dan tim jurnalis investigasi bebas melaporkan.